Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azizah dengan NIM 206121123 dari kelas Potlab. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sentimen tweet opini film menggunakan algoritma Naive-Bayes classifier. Adapun latar belakang masalah, tujuan, dan juga urgensi dalam presentasi pada topik kali ini yaitu analisis sentimen adalah proses memahami dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi. Naive-Bayes classifier adalah algoritma pembelajaran mesin yang diawasi. Algoritma ini mengklasifikasikan objek ataupun observasi dengan bantuan teorema Bayes. Analisis sentimen menggunakan Naive-Bayes classifier yaitu untuk mengetahui konteks opini ataupun kalimat yang mengandung makna positif maupun negatif. Ulasan film berisi opini maupun pandangan penonton terhadap suatu karya film, yang dalam hal ini merupakan gambaran secara umum maupun detail dari sebuah film. Banyaknya respon dari penonton terhadap suatu film belum bisa dikategorikan secara langsung menjadi sebuah sentimen. Oleh karena itu, kita memerlukan bantuan algoritma untuk menganalisis sentimen dan untuk mendapatkan informasi secara sederhana dan juga akurat. Untuk dataset yang digunakan kali ini yaitu berupa tweet opini film, di mana dataset ini mengandung konteks kalimat dengan banyak tweet, sekitaran 200 tweet. Dan dalam dataset ini tentunya terkandung tweet positif dan juga tweet negatif. Untuk preprocessing datanya ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada cascading, selanjutnya word normalization, selanjutnya filtering ataupun stop word removal, dan juga stemming. Di mana maksud dari cascadingnya ini proses perubahan huruf kapital menjadi huruf kecil. Untuk word normalization yaitu menormalisasikan kata menggunakan korpus, di mana terdapat slang words itu harus diubah menjadi kata yang lebih baku. Ataupun kata-kata dengan singkatan, kata-kata yang tidak baku itu harus diubah menjadi bentuk bakunya. Dan untuk filtering itu stop word removal, yaitu kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Oleh karena itu, kata-kata ini harus diberhentikan kemunculannya. Dan untuk stemming, ini merupakan suatu proses untuk menemukan kata dasar dari sebuah kata. Di sini saya akan mencontohkan dari step preprocessing data. Di sini terdapat proses text preprocessing. Yang pertama itu cascading. Selanjutnya ada word normalization. Di sini saya menggunakan korpus dari GitHub, yaitu Colloquial Indonesian Lexicon. Lalu begini tampilannya. Dan selanjutnya untuk filtering stop word removal-nya. Kata singkatan tiga yang dengan singkatan YG dan emang dengan singkatan EMG itu dihentikan. Dan di sini ada stemming di mana untuk yang berbahasa Indonesia tentunya menggunakan library sastrawi. Dan selanjutnya ini ialah text preprocessing pipeline di mana seluruh langkah dari text preprocessing itu bisa digabungkan.
akan tampil seperti ini, ada clean text-nya. Dan terakhir itu ada simpan data, sehingga ini kita tidak akan perlu menjalankan proses tersebut mulai dari awal karena datanya sudah tersimpan dalam bentuk clean data dengan format CSV. Baik, selanjutnya untuk ekstraksi fitur, di mana menggunakan dua metode tentunya, yaitu back of words ataupun BOW dan juga metode TF-IDF. Nah, yang dimaksud dengan back of words ini, yaitu metode ini hanya menghitung frekuensi kemunculan kata pada seluruh dokumen. Dan untuk metode TF-IDF ini, metode ini memperhatikan apakah sebuah kata tersebut cukup informatif ataupun tidak. Jadi kedua metode ini konteksnya sama, yaitu merupakan eh, metode di mana untuk mengubah data teks menjadi sebuah vektor. Namun pada kedua metode ini terdapat kelemahannya, yaitu mereka menghasilkan sparse matrix ataupun matriks dengan jumlah nilai 0 atau vektor 0 itu dia menghasilkan jumlah vektor 0. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan gambarannya di bagian extraction back of words ini. Di sini untuk back of words, yang disebut dengan dia menghasilkan matriks sparse-nya itu seperti ini tampilannya. Nah, untuk TF-IDF seperti ini. Dia juga menghasilkan matriks dengan banyak angka nolnya. Selanjutnya untuk modelnya menggunakan algoritma Naive-Bayes classifier, di mana maksudnya ini algoritma machine learning probabilistik yang digunakan dalam berbagai macam tugas klasifikasi. Nah, di sini saya merangkum langkah-langkah dalam pemodelannya. Yang pertama itu ada memisahkan data uji dan data latih. Perbandingannya 80% untuk data latih dan juga 20% untuk data uji. Dan kedua, random state digunakan untuk internal random generator. Yang ketiga, gunakan fitur X hasil seleksi fitur. Keempat, melatih model. Kelima, menyimpan model hasil training. Keenam, menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji. Ketujuh, tampilkan hasil prediksi label dari model. Dan kedelapan, tampilkan label sebenarnya pada data uji atau actual label. Di sini saya akan menggambarkan langkah-langkahnya. Tampilan modelnya seperti ini dengan menggunakan Naive-Bayes. Selanjutnya, tampilannya seperti ini. Sudah di screenshot. Dan untuk performa model serta insight dari algoritma ini, untuk jumlah prediksi benarnya ini sebanyak 36 dan jumlah prediksi salahnya ini sebanyak 4, dengan akurasi pengujian itu 90%. Dan rata-rata akurasi pada cross validation-nya itu 0,88 sekian. Untuk dalam penggunaannya ini, model Naive-Bayes dapat memberikan insight tentang hubungan antara fitur dan juga kelas, di mana model ini dapat memberikan insight tentang kata-kata yang paling sering muncul
pada tweet positif dan juga tweet negatif. Misalnya seperti ini, tampilan screenshotnya pada model evaluation, dan saya akan mencoba menggambarkannya secara lebih jelas. Berikut ya dari skala matriksnya itu seperti ini tampilan dari SNS heatmap-nya. Terdapat predicted label dan juga true label. Predicted labelnya itu untuk X dan Y-nya itu true label. Dan untuk dari laporan klasifikasinya itu di bagian akurasinya sama 0,90, sudah termasuk tinggi. Dan ini cross validation dan ini rata-rata akurasi step speed-nya serta ada rata-rata akurasi pada cross validation. Selanjutnya, apa yang dapat kita simpulkan dari topik pembahasan kali ini, yaitu analisis sentimen menggunakan metode Naive-Bayes classifier merupakan suatu langkah yang baik. Namun, masih terdapat kesalahan klasifikasi karena adanya prediksi yang salah. Untuk menghindari perkiraan yang terlalu tinggi, maka kita dapat menghapus beberapa fitur yang berkorelasi untuk menghindari terjadinya adanya pilihan ganda ataupun data yang dipilih sebanyak 2 kali. Dan sebaiknya juga tidak menggabungkan teknik kombinasi seperti boosting, karena Naive-Bayes ini tidak memiliki varians untuk diminimalkan. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.